Boleh sedikit ceritain soal lagu Terpikat Pada Cinta sendiri, mungkin dari pendidikan dan Ya, aku ada Melinda, di sini pencipta lagu dan juga Rian The Massive. Kita baru rilis single kolaborasi kita yang berjudul Terpikat Pada Cinta, dan ini aku bersyukur sekali lagu ini akhirnya bisa dirilis. Ini salah satu lagu yang sangat berbeda yang aku bawain, dan juga banyak hal spesial di sini. Lagunya diproduserin temanku sesama Fans United dan akhirnya kita bisa bikin satu karya lagu ini yang terinspirasi atau sebenarnya dari puisi ya, dari puisi Mbak Melinda di sini, dan mudah-mudahan ini bisa jadi karya yang fresh di industri musik buat aku juga dan buat pecinta musik Indonesia yang selama ini juga mungkin menunggu sesuatu yang baru dari karya-karya Judika, dan ini diambil dari sebuah cerita dari sebuah puisi. yang spesial sendiri apa kalau boleh tahu tadi kata Kenapa? Judika? Yang spesial dari lagu ini tuh apa sih? Yang spesial yang pertama kan ini lagunya diproduseri sama Rian. Belum pernah gue ya, dari dulu gue suka lagunya dan menunggu kapan bisa berkolaborasi sama dia, karena benar-benar produksinya gue serahin sama Rian dan tim, karena gue tidak mau ikut sama sekali untuk even cuman mengusulkan mau begini nggak, karena memang gue pengen diproduserin aja. Jadi gue hanya pengen jadi penyanyi di sini yang secara rumah musiknya dibuat oleh Rian. Itu yang pertama. Yang kedua, ini lagu dari puisi kayaknya baru pertama gue nyanyi, dan itu tentang cinta yang komplit sebenarnya. Tidak hanya selama ini kalau gue nyanyi lagu galau misalnya Apa Yang Tersakiti, Mama Melara itu sedih. Kalau ini sebuah lagu yang isinya sangat komplit tentang cinta. Cinta itu tidak hanya datang waktu kita bahagia, tapi kita kalau kita siap menerima cinta, kita juga harus siap menerima semua yang ada di dalamnya, termasuk kesedihan, dan mungkin akan menjadi satu kenangan kalau dia ternyata pergi. Dan itu yang sesuatu yang baru dan fresh dan spesial buat aku di lagu. Enggak, yang aku bayangin pas rekaman sebenarnya akumulasi atau klip-klip atau potongan apa yang kualami di masa lalu. Aku pernah juga sedih karena cinta, aku juga pernah happy pastinya karena cinta, dan juga ada kenangan tentang cinta itu yang aku sangat relate dan aku bisa rasain secara udah pernah ada experience itu. Jadi menggabungkan ini aja supaya tidak salah, karena lagu-lagu ini ada part sedihnya, ada part juga mengenang masa-masa indahnya, ada juga happy-nya. Di rap itu sebenarnya kalau kita dengerin nanti itu part yang sangat, kalau orang denger itu happy liriknya. Lantaran cinta mulai terasa rasanya yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Nah, itu sebenarnya happy banget, tapi setelah itu ini ternyata hanya sebuah kenangan di masa orang itu hadir di dalam hidup kita gitu. Jadi memang perlu pendalaman yang sangat menguras waktu dan juga memahami benar-benar lirik by lirik dari lagu ini. Bang Rian, kan ini lagi rame soal royalti, terus ditambahkan lirik ini dari puisi ya. Hitung-hitungannya gimana sih? Ya, sebenarnya kalau Penting ini. jadi sebenarnya karena ini kan sebenarnya adalah kolaborasi antara dua label. Kebetulan Semesta Records sudah ada record label yang memang saya bangun bersama dengan teman-teman yang lain, terus ada DAD ya. Ada DAD yang juga record label juga yang dimiliki sama Bang Jud. Udah gitu kan memang di sini juga ada Melinda juga sebagai songwriter, sebagai pemilik lagu juga. Jadi sebenarnya sebelum kita berjalan itu kita sudah mengatur semua kerjasamanya, pembagiannya seperti apa, persentasenya seperti apa. Jadi itu sudah diatur sebelum kita memulai proyek ini. Jadi memang tidak ada lagi yang misalnya nanti ketika udah happening tiba-tiba kita ada yang saling klaim dan lain-lain, itu nggak akan ada, karena memang kita sudah beresin sebelum proyek ini dimulai gitu. Jadi emang kita sangat concern dengan hal itu ya. Jadi apalagi kan sekarang royalti sangat menjadi isu yang cukup dibicarakan ya. Jadi memang kita pengennya semua sudah jelas di depan, dan pembagiannya juga sudah kita atur juga di depan.
siapa pemilik masternya, berapa persentase dan lain-lain itu sudah kita atur semua. Kalau buat Rian yang sekarang mendirikan label sendiri itu sebenarnya tantangannya apa untuk mungkin memproduksi musisi yang lain, terus juga ini nggak jadi mengakuisisi license dari master-master yang sebelumnya mungkin ada di label lain atau gimana? Oke, kalau ngomongin Semesta Records sebenarnya kan ini adalah record label yang dibangun untuk proyek yang pribadi ya, jadi bukan buat The Massive. Kalau The Massive itu kita sudah punya record label sendiri. Nah kalau Semesta Records ini memang tujuannya untuk pastinya untuk menjadi wadah banyak musisi yang lain juga. Terus juga kita pengennya juga aku bisa kerjasama dengan banyak musisi yang secara birokrasi nggak ribet gitu. Karena kenapa Bang Judika juga yang kita ajak, karena memang Bang Judika sudah punya record label sendiri. Jadi birokrasinya mungkin hanya apa ya, kita komunikasi nggak terlalu panjang kan ya? Maksudnya semuanya udah oke, angkanya udah aman, udah oke semua, dealnya kita udah sama-sama Intinya semua sudah kita bicarakan yes, di depan. betul. Jadi pastinya kalau kita punya record label itu, kalau aku pengennya kerjasama dengan musisi-musisi yang memang secara birokrasi nggak ribet, dan tujuannya adalah memang Semesta itu pengen kita jadi label yang transparan. Jadi semua yang kerja sama kita itu bisa dengan mudah untuk melihat dashboardnya, melihat royaltinya berapa, dan kita pengennya juga kerjasamanya tuh memang sama-sama happy gitu. Jadi jangan sampai kerjasamanya malah nanti di endingnya saling komplain atau apa. Jadi kita pengennya di depan tuh udah beres duluan. Dan tantangannya pastinya kalau punya record label itu adalah kita kan yang kita manage itu bukan barang ya, tapi manusia, lagu. Jadi memang suatu hal yang unik gitu. Jadi buat kita musik itu misteri juga. Maksudnya gini, ketika kita rilis lagu, nggak tiba-tiba lagu itu bisa jadi hits gitu. Pasti ada banyak step-step yang harus kita jalankan, dari promosinya, dari bagaimana kita campaign-nya. Nah itu yang menjadi tantangan tuh kalau kita punya record label sendiri. Kan biasanya kalau misalnya di Massive yang sebelumnya kan kita ada record label yang memang menaungi kita gitu kan. Jadi pasti semua sudah diurusin. Nah kali ini aku harus ngurusin orang lain. Nah itu yang menjadi tantangan, dan ternyata seru juga. Maksudnya gini, kita bisa jadi tahu, oh produksinya itu seperti ini, harganya seperti ini, harganya segini. Terus ternyata kalau kita promosi itu ngeluarin uangnya segini gitu. Jadi kayak kita jadi tahu semua apa yang kita keluarkan, dan kita juga jadi tahu dari hulu ke hilirnya kita jadi paham gitu. Dan ini juga cara saya juga memulai kerjasama dengan musisi yang lain. Kita pengennya bisa kerjasamanya tuh enak, terus udah dari depan tuh, di depan tuh kita sudah mengatur semuanya. Jadi gini, kerjasama itu dibuat untuk mengurangi masalah. Jangan sampai ketika sudah kerjasama, pas dibuka kontraknya ternyata masalah semua. Nah kita pengennya kontrak kerjasama kita itu adalah kontrak yang tidak menimbulkan masalah gitu. Jadi memang kita berantemnya tuh kasarnya kalau kita mau adu argumen itu di depan gitu. Jadi bukan setelah udah jadi setelah sudah jadi kerjasamanya malah baru dibahas visi kontraknya. Jadi kita sangat menghindari itu gitu. Oke, ini kan sebenarnya aku melihat puisinya Melinda. Itu ada satu buku yang berisikan puisi, judulnya Jelmaan Merpati. Lalu aku buka satu-satu dan ternyata banyak sekali puisi-puisi yang potensial menjadi lagu gitu. Dan akhirnya ngobrol sama Caca, sama Melinda, dan kita sempat brainstorm juga soal puisi mana yang akan kita jadikan lagu. Dan akhirnya Caca dan saya memutuskan si lagu Ketika Percintaan untuk menjadi satu lagu yang akhirnya jodohnya sama Bang Judika. Dan prosesnya juga nggak lama ya, maksudnya dari kita menentukan puisi, terus akhirnya jadi demo lagu, dan akhirnya Bang Judika oke dengan mau menyanyikan lagu ini tuh prosesnya cukup cepat dan nggak ada halangan yang berarti. Mungkin lebih ke waktunya Bang Judika aja yang kita lopin ya Bang ya, maksudnya
aku juga lagi jalan sama Mas juga, lanjutkan juga lagi jalan juga, jadi kayak ngatur juga waktu sama apa Melinda juga apa diatur biar dapat waktu yang pas untuk workshop, dan akhirnya dapat tuh ada waktu workshop, ada waktu rekaman, sampai akhirnya jadilah lagu Terbikat Bercinta rilis di tanggal 14 kemarin, 14 Januari kemarin. Jadi kan terkait dengan lagu mungkin Rian menambahkan aja mungkin ini kan liriknya puitis ya. Yes. Ada pengalaman dilihat nggak bang? Mungkin Kak Duma lagi marah terus Bang Budi kan dataran cinta jadi kayak peredakan gitu, atau kan liriknya puitis tuh bang, jadi kayak Gimana, Bang? alat abang nggak bang? Ya tadi kan gue udah bilang, memang kompilasi kejadian-kejadian waktu gua terpikat pada cinta itu sendiri, ya gua masukin di ruang rekaman waktu gua bawain lagu ini. Karena memang bukan kebetulan, memang gua sudah mengalami apa yang diceritakan di lagu ini. Ya pernah jatuh cinta, happy, jalan-jalan, kita nonton, kita apa, tiba-tiba dilarang, tiba-tiba menjadi kenangan, ya kangen, nggak bisa ketemu, nggak ada harapan ini mau seperti apa, apakah ini jadi hubungannya apa enggak, pernah putus juga, disakiti. Jadi ini semua pengalaman ini yang aku bawa ke lagu ini, karena aku udah bilang tadi, aku biasanya kalau membawakan lagu yang dikarang, yang aku sendiri nggak punya experience, itu agak susah. Makanya semua laguku yang jadi itu pasti aku ngalamin dan aku tahu apa rasanya. Jadi aku bisa sampaikan ke orang-orang yang juga akan mendengar dan merasakan ini. Jadi pengalaman itu memang udah aku jalani, yang mungkin akan sulit untuk anak-anak mungkin 16 tahun ya, 15 yang belum pernah terpikat pada cinta, akan berbeda membawakan lagu ini, karena ini perlu pendalaman yang luar biasa. Apalagi ini, makanya aku bilang tadi, spesial dari puisi menjadi sebuah lagu, dan banyak nyawa di sini, banyak energi yang kita satukan di kolaborasi ini, dan itu yang aku suka karena ini kolaborasi mahal sebenarnya. Dan itu salah satu kebanggaan dari penyanyi. Di luar nanti akan booming atau hits atau banyak yang suka, lagu ini berkualitas, kita semua energi kita, kemampuan kita bisa teraktualisasi di lagu ini.